Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Triska Saltina. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya prodi akuntansi semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup muamalah. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu tuh apa sih yang dimaksud dengan muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat dikatakan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan muamalah, saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua bagian, dilihat dari segi aspeknya dan dari segi tujuannya. Dari segi aspeknya, ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, muamalah adadiyah. Muamalah adadiyah berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Muamalah ini mengatur tentang batasan-batasan manusia yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Yang kedua, muamalah madiyah. Muamalah madiyah berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Ruang lingkup muamalah dari segi tujuan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, hukum keluarga. Hukum yang berkaitan dengan segala urusan keluarga dan pembentukan keluarga. Yang kedua, hukum perdata. Hukum yang mengatur tentang hubungan individu dalam bermuamalah dan bentuk hubungannya seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum pidana, hukum yang berhubungan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, serta ketentuan-ketentuan sanksi hukumnya. Yang keempat, hukum acara, hukum yang berkaitan dengan sumpah, persaksian, serta tata cara mempertahankan hak dan memberi putusan siapa yang bersalah sesuai dengan hukum yang telah ditentukan atau hukum yang berlaku. Yang kelima yaitu hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan yang mengatur tentang perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum. Yang keenam yaitu hukum kenegaraan. Hukum kenegaraan yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antara kelompok masyarakat dalam suatu negara ataupun antar negara. Yang ketujuh yaitu hukum keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan hak-hak fakir miskin yang ada di dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian, serta permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka untuk kepentingan mensejahterakan rakyatnya. Demikian penjelasan tentang ruang lingkup muamalah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.